Wahai orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah ayat nomor 12 dan 13. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini membicarakan tentang munajat. Munajat adalah pembicaraan yang bisa dikatakan rahasia, ataupun kalau tidak rahasia, pembicaraan empat mata. Pembicaraan antara seseorang dengan orang lain. Dalam konteks ayat ini membahas tentang idza najaitumur rasul. Ketika engkau menyampaikan sesuatu, menemui Rasulullah untuk omong-omong, pembicaraan spesifik, pembicaraan khusus. Nah ini. Jadi sebelum kita bicara ini lebih lanjut, Rasulullah itu pemalu. Beliau ketika melihat ada tamu, beliau tidak pernah menolak. Karena ajaran beliau, tamu tidak boleh ditolak. Jadi tamunya Nabi itu ya bisa orang Yahudi, bisa orang kafir, bisa orang yang niatnya benar, dan bisa jadi niatnya memang enggak benar. Ini sangat mungkin terjadi pada tamunya Rasulullah. Lah Rasulullah itu malu kalau negur tamu, umpamanya tamu kok kesuai, kepentingannya sudah disampaikan, tapi masih ngalor itu tidak jelas. Karena Rasulullah kan memang posisinya banyak kegiatan, banyak kepentingan, dan tentu bukan hanya melayani tamu saja. Nah, sebagian memang ada yang berkehendak untuk melakukan pembicaraan spesifik dengan Rasulullah, karena Rasulullah memang tidak menjaga jarak apapun kepada siapapun, asalkan memang dia mau ketemu Rasulullah, maka tidak ada prosedur-prosedur yang berbelit. Nah, kemudahan ini ternyata dianggap enteng oleh sebagian orang, sehingga kalau ketemu Rasulullah kebablasan kesuai. Maka Allah mesake sama Rasulullah sehingga dibikin aturan. Pokoknya sampean nek pengen ketemu Nabi kudu sedekah. Ya, sedekah bukan untuk Nabi. Sedekah kepada siapapun, tapi sedekah sih. Apa yang terjadi? Ternyata tamunya Rasulullah menurun drastis. Oh, berarti wong itu seneng gratisan. Ya enggak, sebenarnya enggak itu. Ini untuk memang sengaja untuk mengurangi jumlah orang yang secara spesifik pengen ketemu Rasulullah dan kurang penting. Nah, kalau orang penting biasanya orang kalau memang merasa penting, biasanya kan rela berkorban. Biasanya sesuatu yang dianggap penting menurut dia rela berkorban. Tapi ayat ini itu unik Bapak Ibu. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini dinasakh, dihapus hukumnya sebelum dipraktikkan. Jadi belum ada orang yang datang kepada Rasulullah sedekah dulu, itu belum ada. Tapi ayatnya udah muncul.
Sudah muncul, tidak ada yang sedekah, kemudian ayat ini ditindaklanjuti. Jadi la tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ini ayat kalau dalam bahasa nasikh mansuh, dalam bahasa amandemen ayat itu disampaikan, belum pernah dipraktikkan, tapi sudah dihapus. Nah, yang dihapus itu status. Yang tadi hukumnya wajib menjadi sunnah. Jadi dulu ketika ketemu Rasulullah wajib sedekah. Kemudian karena ada sebagian orang yang faktanya memang tidak mampu, faktanya memang miskin, maka Allah memberi keringanan. Ya wis, saiki ora wajib, hukumnya sunnah. Nah, inilah salah satu budaya yang kemudian menjadi tradisi bagi umat Islam. Kita kalau ketemu itu, kalau kita bertamu dianjurkan bersedekah. Jadi dianjurkan bersedekah. Cuma dulu itu disedekahkan kepada orang fakir miskin. Nah, lambat laun ini sedekahnya kepada pemilik rumah. Ini dulu awal-awalnya ketemu Rasulullah sedekah. Karena apa? Dengan sedekah itu, kata Allah di ayat ini, dzalika khairul lakum wa adhar. Ini lebih baik bagi kalian. Kenapa? Karena panjenengan punya kepentingan kepada Rasulullah, dan Rasulullah adalah utusan Allah, maka mulailah dengan perbuatan baik. Nah, dulu itu ada. Makanya teman-teman yang sering mengikuti siapa Ibnu Taimiyah kalau tidak salah ya. Ibnu Taimiyah itu kan pengikutnya sangat mudah untuk membid'ahkan orang. Jadi sebagian pengikutnya, ya tidak semua, karena saya punya teman juga moderat banyak. Nah, tetapi sebagian yang ekstrim itu sidik-sidik bid'ahke, apalagi nek ora dalil saka Kanjeng Nabi. Nah, salah satu kebiasaan Ibnu Taimiyah itu unik. Beliau kalau mau sholat, beliau itu sedekah dulu. Nah, ketika ditanya, ana dalile mboten? Mboten. Tapi beliau hanya menjawab, nek ketemu Kanjeng Nabi, kuwi wae kon sedekah, apa meneh nek ketemu Gusti Allah. Itu kan menggunakan dalil qiyas aulawi namanya. Qiyas aulawi itu menyamakan satu permasalahan dengan permasalahan yang lain yang dinilai lebih tepat dan lebih utama. Kalau ketemu Nabi yang notabene-nya makhluk kon sedekah, aku ya nek meh salat ketemu Gusti Allah tak sedekah dhisik. Niku nek cara hitung-hitungane kan bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah perintah itu. Ora ono perintah panjenengan sadurunge salat kon sedekah dulu, kan tidak ada. Tapi ini bentuk pemahaman yang luar biasa terhadap perintah Allah dan perintah Rasul karena diterjemahkan dalam bahasa yang bisa dipahami secara nyata. Jadi asal muasalnya ayat ini. Ojo pisan-pisan mengadakan pertemuan khusus kepada Nabi kecuali panjenengan sedekah sih. Itu lebih baik bagi kalian. Nih, dzalika khairul lakum. Itu lebih baik. Wa adha, dan lebih bersih, lebih suci, lebih baik, lebih luar biasa. Makanya tradisi-tradisi ini terus kemudian berkembang. Bukan hanya ketika sholat. Ketika orang punya kepentingan hajat, kan wong meh ndonga ceritane. Meh ndonga kan ketemu Gusti Allah. Nah, orang ingin berdoa kepada Allah, ketemu sama Allah, sedekah dhisik. Maka tradisi-tradisi yang ada di lingkungan kita itu jangan cepat kilat menyebutkan itu bid'ah kalau kita tidak tahu esensinya. Tidak tahu esensinya. Kenapa kita minta umpamanya ya? Ada doa mendoakan orang yang yang sakit, orang yang punya kepentingan, hajat, dan sebagainya, itu tidak lepas di tradisi kita itu ada sedekah.
Mbah kuwi bentuke makanan, mbah kuwi bentuke minuman, mbah bentuke apa macam-macam. Nah, pemahaman seperti itu kan ada sebagian teman yang ngono kuwi dicontohke Kanjeng Nabi apa mboten? Kan begitu. Kok dadak sedekah barang? Kok dadak sedekah? Mbok ora usah sedekah, sedekah kan dengan cara lain ke masjid dan sebagainya. Nah, yang seperti ini sesungguhnya seseorang yang dulunya ya pencetusnya ini tentu memahami betul apa yang disampaikan di ayat ini. Jadi nek ketemu Rasulullah ya sedekah, ketemu Gusti Allah ya sedekah. Pengen dikabulkan keinginannya oleh Allah ya sedekah. Makanya beberapa waktu yang lalu itu saya ketemu di satu daerah. Jadi kurban ini ternyata meningkat tajam di daerah tersebut. Kan do kaget, luayah pandemi kok do malah kurban. Jawabannya orang yang ada di situ sederhana. Justru saat seperti ini kami pengen dengan berkorban ini Allah menyelamatkan kami. Dengan berkorban ini kami mendekatkan diri kepada Allah. Justru di saat-saat kita susah, kita kesulitan, sebagian kesulitan finansial, sebagian kesulitan ini dan itu, justru seperti itu. Tapi esensinya kan sedekah. Jadi sedekah inilah yang kemudian menjadi sebuah tradisi baik bagi orang-orang soleh. Tradisi baik. Makanya kalau panjenengan ya kalau melihat ayat ini tidak spesifik hanya ketika kita ketemu Rasulullah, karena ya sekarang kita sudah tidak ketemu Rasulullah secara fisik, tapi tradisi bersedekah ini penting. Jadi jangan eman-eman, tidak usah kalau panjenengan terus kemudian dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam alasan menolak pola-pola bersedekah. Wis pokoke sedekah kuwi apik. Sedekah niku apik. Nyatane diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah. Jadi apapun bentuknya. Cuma sedekah itu riskan. Riskan itu apa? Gampang hilang. Makanya diwanti-wanti di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah itu, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, tradisikanlah sedekah, biasakanlah bersedekah. Tapi jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan mencela. Jadi kula jenengan ini dilatih yang namanya sedekah, wah usah ngungkit-ungkit. Ndak usah ngungkit-ungkit, apa meneh sedekah njaluk pujian. Nah, jangan ini. Jadi orang yang baik itu bersedekah, ya sudah sedekah selesai. Kalau dia pengen pujian dari Allah, kalau dia pengen balasan dari Allah. Nah, ini perlu kita tradisikan dalam kebiasaan kita. Maka dulu ada ulama itu unik. Jadi ulama ini ada nyentai, apalagi kalau ketemu santrinya. Dia itu kalau diberi apapun oleh santrinya tidak pernah berterima kasih. Orang tahu, matur nuwun, orang tahu. Nah, suatu saat kan ada santri yang protes. Pak Yai, jenengan ki ngajarke syukur. Syukur kau menungso, syukur kau Gusti Allah. Tapi kula amati jenengan mbah apa wae. Mbah delalah wonten santri ini jenengan ini jenengan maringi napa kok ora tau matur nuwun jenengan ki ora anut ajarane jalkonion. Iso ning apa? Ujal tapi ora iso nglakoni. Lho, sampean wis mengamati semuanya. Aku ora tau matur nuwun kuwi lamun karo santri ku tok. Nek karo wong liya tetep matur nuwun. Ngerti pola maksudku. Lah mboten ngerti mulane kula takon. Oh ya wis, sing penting sampean aja suudon sih. Maksudnya pripun ya? Jadi ngeten. Saya itu paham betul
bahwa tabiat manusia kalau memberi itu pengen dihargai. Itu tabiatnya menungso. Yang ngekai ya pengen disanjung, pengen dihargai. Paling boten pengen dimatur nuwun. Nah, paling boten ngoten. Lan angin Gusti Allah niku kan perintah teng Al-Qur'an. Jadi nek iso menungso niku orang golek matur nuwunan. Dan nek santri iku kulino tak matur nuwuni, mengko dheke kebiasaan. Nek ora dimatur nuwuni ngamuk, nesu, sesuk mandek. Nah, ini pendidikan. Pendidikan yang mestinya harus kamu pahami. Jangan sampai kamu kemudian memahami bahwa pemberian itu urusan dengan manusia. Boten. Pemberian itu urusan dengan Allah. Nah ini. Terus kemudian beliau menyitir ayat ini. Surat Al-Insan. Ya, Al-Insan. Juz 29. Ayat nomor 8 dan 9. Surat Al-Insan. Ayat nomor 8 dan 9. Niku dibacakan oleh beliau gitu. Nek sampean pengen ngerti alasan kenapa kepada santri saya, kepada murid-murid saya kok saya tidak pernah berterima kasih. Dan mereka, kata Allah ini, memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Nek mboten dikandani kan mboten ngerti. Kalau pelajaran mesti kan ada seudon sithik ditulungi meneng wae. Nah, kan memang tabiat menungso kan ngoten. Nah, kalau tidak diajari, tidak dikasih tahu, pada tidak tahu. Apalagi kita membahas tentang perilaku begini. Syukur pada manusia menunjukkan syukur kepada Allah. Berarti kan kita mau memberi penjelasan kepada kita. Sampean tak wenehi, sampean tak bantu. Kok meneng wae ketoke kok ora respon blas. Sampean kok yo dadi menungso ngerti matur nuwun. Lah niki masalah. Nek jenengan ngandani wong kok ngoten berarti jenengan gak pengin dimatur nuwuni. Ini masalah. Kalau ada orang matur nuwun kepada panjenengan itu akhlak dia, silahkan. Tapi bukan berarti Anda memberi sesuatu yang Anda cintai karena mengharapkan balasan, mengharapkan terima kasih. Boten. Nah, ini yang perlu kita kuatkan. Mulane kan kadang kula panjenengan yang nglatih ngoten barang. Nglatih ngoten barang. Lah nek enten ulama niku kan unik-unik ya. Ulama iku luwih sedekah, luwih seneng sedekah karo kewan, wong edan tinimbang wong waras. Alasannya sederhana. Lho napa sampeyan kok senengane sedekah karo wong waras? Latihan ikhlas. Wong waras kan ora tau nitik. Wong waras. Wong edan kan ora tau nitik. Lho dikai kaya ngopo kan dhek yo ora nitik. Matur nuwun yo mboten. Nek gelem matur nuwun kan mboten wong edan. Lah, seperti ini kan unik, tapi ini kan pelatihan ya. Jadi ternyata memang kita itu butuh melatih kebiasaan kita agar menjadi kebiasaan yang baik. Makanya Bapak Ibu, sedekah itu luar biasa, tapi kayak kaca, gampang pecah. Nek mboten ngati-hati, bayangkan kita menolong orang dari kecil sampai dewasa. Awet cilik dupeni di sekolah ke, di kuliah ke, kerja digolek ke, bal nganyel ke hati. Lalu orang ini mengatakan, sampean wong ora ngerti matur nuwun. Awet cilik tak upeni. Wah, upeni sampean kapiran. Itu udah batal, kocone pecah nih, iman-iman. Ibarat kocone itu gelas diculuke. Piye?
pecah. Ya tentu ada sisa-sisa, tapi kan pecahan, mboten utuh. Dan tentu nilainya tidak banyak. Mulane ibadah niku sedekah gampang karena bisa macam-macam, tapi yo gampang pecah. Sehingga kalau panjenengan monggo ya membiasakan diri bersedekah, tapi satu, jangan menginginkan terima kasih. Yang kedua, jangan menginginkan balasan dari yang kita sedekahi. Nek pengen jaluk balasan, mintalah kepada Allah. Ya Allah, kula bersedekah kepada fakir miskin, kula bersedekah kepada orang-orang yang baik, saya berharap engkau memberikan sesuatu yang terbaik untukku. Nah, jadi ndaluke ning ngene Gusti Allah. Jangan meminta kembalian untuk kita di dunia. Mesake iman-iman apa meneh nanti mundat-undat seperti itu. Oke. Kembali ke sini Bapak Ibu, bahwa orang yang mau bermunajat, orang yang mau mengadakan pembicaraan kepada Rasulullah, maka diwajibkan untuk bersedekah, tetapi belum sempat ini dijalankan, sedekah ini kemudian diturunkan hukumnya menjadi sunnah. Tapi tetap dianjurkan, yang dulunya wajib menjadi tidak wajib. Jadi ini nasih mansuh, pembatalan, tapi tidak dibatalkan total, hanya diturunkan grade-nya, yang awalnya wajib menjadi sunnah. Terus kemudian Allah sampaikan fa'illam tajidu, kalau memang kalian tidak mendapatkan sedekah itu, fa innallaha ghafurur rahim, maka jangan khawatir. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asalkan ora ono. Jadi ajaran Islam niku ngeten. Nek jenengan ono, aja pisan-pisan pelit. Tapi nek mboten ono, mboten usah memaksakan diri untuk bersedekah khususnya. Jadi untuk bersedekah. Ya kan di masa korban ini saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan juga. Pak, saya punya hutang. Apakah dengan hutang saya boleh korban? Atau saya punya hutang dan hutang ini masih panjang. Apakah saya berkorban? Nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan harus dijawab secara personal. Setiap manusia beda. Setiap kronologi tentu aturannya beda. Nah, yang biasa saya tak sampaikan, dan pertanyaan ini pasti harus kita telusuri, jenengan utang isom bayar boten. Itu dulu. Yang kedua, jenengan utang jatuh tempone kapan. Karena ini penting. Hutang itu lebih didahulukan daripada beramal sunnah. Karena membayar utang hukumnya wajib. Tapi yang dimaksud membayar hutang hukumnya wajib ketika hutang jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo berarti hutangnya belum wajib dibayar. Sehingga ini harus cetok. Nek jenengan kok punya hutang, hutangnya jatuh tempo, seandainya panjenengan berkorban, kemudian jenengan jadi ngemplang utang, haram berkorban. Karena dengan adanya begitu, ternyata panjenengan meninggalkan kewajiban yang lebih penting. Tapi kalau panjenengan punya hutang, hutangnya itu berjangka. Umpamanya hutangnya 10 juta, korban butuhnya 3 juta. Tiap bulan jenengan harus ngangsul 500.000. Duitnya ono. Dan insya Allah dengan adanya korban ini, hutang panjenengan tidak macet. Maka jenengan tetap dianjurkan berkorban. Nah, jadi beda kondisinya. Beda kondisi. Jangan sampai karena kepaksa itu karena malu sama tetangga, malu sama siapa. Kemudian dia berhutang, hutangnya ngemplang tapi malah korban. Iku wong kualik.
mboten pas. Jadi tetap kudune wajib dulu baru sunnah. Wajib dulu. Tergantung, karena hutang itu wajib dibayar jika jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo ya tidak wajib dibayar saat itu. Bukan hutangnya tidak wajib dibayar, hutangnya tidak wajib dibayar saat itu. Nah, kalau Anda tidak menemukan harta untuk dibuat sedekah, wahai umat Islam, maka tidak usah memaksakan diri. Orang usah memaksakan diri. Cuma Allah juga mengkritik menungso sing, nah ini menungso sing pelit. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Apa sampean wedi miskin, sampean wedi fakir, sampean wedi melarat, nek sampean sedekah. Ini diperuntukkan bukan untuk orang melarat. Ini diperuntukkan orang cukup, orang mampu. Kan tadi disampaikan, nek ora ono ora apa-apa, berarti tidak ada memang. Tapi pertanyaan ini, wong ono, cukup, bahkan berlimpah. Kemudian dengan berbagai macam alasan, dari zaman bahula sampai sekarang alasannya podo, kebutuhan kula tasih kathah. Padahal mboten kebutuhan aslinya, kepinginane kula tasih kathah. Nek kebutuhan kan bisa diukur, tapi nek kepinginan kan mboten saged diukur. Wong menungso niku tambah duwite tambah butuhe, tambah sing dipingini. Lah orang model seperti ini yang dikritik oleh Allah di ayat ini. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Apakah kalian takut miskin? Kalian takut fakir, takut melarat? Wong sugih kok wedi melarat. Hanya gara-gara disuruh untuk bersedekah. Maka di hadis yang lain Rasulullah itu mengingatkan, wong ora bakal melarat mergo sedekah. Mboten bakal melarat mergo sedekah. Panjenengan tidak akan menjadi miskin karena membayar zakat. Tidak akan. Itu dawuhnya Rasulullah. Artinya, kalaupun Anda kaya kemudian jadi miskin, bukan karena membayar zakat, karena faktor lain. Loh, ada orang bangkrut dulu punya harta yang banyak, sekarang miskin padahal dia rajin bayar zakat. Bukan faktor karena rajin bayar zakatnya. Pasti ada faktor lain. Dan zakat itu sesungguhnya kan semacam sebagai asuransi. Nah, zakat sedekah niku asuransi pada Allah. Koyo-koyo ngoten niku lah kurang lebih. Sehingga jangan takut miskin karena bersedekah. Apalagi dalam konteks ayat ini ketika ingin ada pembicaraan khusus kepada Rasulullah. Atas Bapak Ibu, sekali lagi ayat ini mengingatkan siapapun yang bakhil, yang pelit, takut miskin, wedi melarat, mergo sedekah, ya jangan sampai begitu. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Meskipun sedekah itu hukumnya sunnah, tapi tidak akan membuat seseorang jadi miskin atau melarat. Fa'id lam taf'alu, kalau memang engkau tidak melakukan. Wa taballahu alaikum, dan Allah memaafkan kalian. Jadi orang yang tidak mau bersedekah, syaratnya sedekah sunnah, kamu tidak mau melakukan dan Allah memaafkan kalian atas itu, maka ya silahkan ikuti yang lain saja. Fa'aqimus sholah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Nah, kalau tadi kan sedekah sunnah, kalau wa atuz zakah, tunaikan zakat kan hukumnya wajib. Wa Allah, dan taatlah kepada Allah, wa rasulahu, dan taatlah kepada Rasulnya Allah. Jadi kalau memang ini kita tidak mampu sedekah, tidak bisa sedekah, maka yang penting tunaikanlah sholat, tunaikanlah zakat,
taati Allah dan taati Rasulnya. Wabil khusus bagi orang-orang yang tidak mampu bersedekah secara finansial. Tapi tetap ada solusi. Rasulullah itu menyampaikan. Ketika ada orang fakir miskin datang kepada Nabi. Ya Rasul, kami itu tidak enak dunia, tidak enak akhirat. Loh lah nopo kok enak dunia, enak akhirat. Lah kami di dunia itu miskin. Ya jelas itu ujian bagi Anda. Bukan itu ya Rasul. Kami tidak memikirkan kami miskin di dunia atau sebentar. Yang kami pikirkan itu begini. Kami sholat, orang kaya sholat. Kami puasa, orang kaya puasa. Kami jihad, orang kaya jihad. Lah padha kabeh. Lah sementara orang kaya sedekah, kami nerima sedekah. Orang kaya zakat, kami nerima zakat. Orang kaya haji, kami tidak haji. Lalu pripun Kanjeng Nabi? Kami ini tidak pernah bisa nyusuli wong sugih. Nyusuli wong sugih. Maka Rasulullah menyampaikan, "Lu belum sampai ke telingamu toh bahwa tahlil itu sedekah, tahmid itu sedekah, takbir itu sedekah." Jadi bacalah itu, maka itu jadi sedekah panjenengan semua. Nek jenengan ora kuat sedekah duit, sedekah finansial, sedekah materi, maka bacalah itu, maka itu sebagai ganti sedekah Anda. Selagi wong sugih ora luwih akeh macane tinimbang sampean, wong sugih kalah. Tetapi nek wong sugih ngerti melu-melu maca iki ya wis sampean nasib kalah mesti. Ya kalah to nggih. Lha piye wong sugih maca wong lahat maca. Tapi biasane, nah niki ilmu titen sejak zaman dulu para ulama, para kiai biyen ngendikan nek wong sugih niku biasane keset, biasane, tapi mboten kabeh. Apa meneh sugih banget niku kesete nemen biasane. Lah niku kula jenengan ya sugih tapi aja banget. Engko ndak kesete tambah nemen. Sing kaya Abdurrahman bin Auf niku 1001. Ya umumnya ya wong sugih niku rada wegahan. Makanya Nabi menyampaikan, ini dawuh Kanjeng Nabi, saya itu jalan-jalan ke surga, tak lihat yang paling akeh kok wong miskin ya. Itu bukan karena miskinnya. Kenapa? Standar wong miskin kuwi rada sedek ibadah. Itu sejak dulu. Jadi persentasenya lebih tinggi. Tentu ini tidak bisa dijadikan alasan berarti miskin lebih potensi masuk surga. Ya tidak juga. Tapi Nabi melihat fakta bahwa wong fakir, wong miskin banyak yang masuk surga. Karena mereka lebih ikhlas. Tanpa apa-apa, tanpa macam-macam. Allah kakean kepentingan. Bukan kakean kepentingan. Jadi mungkin tidak mampu sedekah, tapi ini tangane demi tangane ngitung we tasbih, tahlil, tahmid ngono wae. Wah, banyak yang begitu itu. Nah, makanya Rasulullah mengingatkan. Jadi mayoritas penduduk surga itu orang fakir miskin. Iku kalau ngeneng-neng wong fakir miskin mau niku. Wis ora apa-apa sampeyan fakir miskin ning donya, sok mben ning akhirat paling akeh niku wong miskin, wong fakir. Bukan berarti menganjurkan fakir miskin, sekali lagi. Nabi melihat fakta, melihat realita, melihat kenyataan di surga begitu. Dan kita pun akan melihat banyak fenomena seperti itu. Jadi keikhlasan orang yang tidak punya itu ternyata lebih potensial daripada keikhlasan orang yang kaya. Makanya kula panjenengan dilatih betul tadi yang kita sampaikan itu kan kula panjenengan ditakdir dimampukan oleh Allah, maka latihlah tadi jangan pengen dipuji, jangan pengen ini dan itu. Karena kalau tidak dilatih tidak bisa. Pinginnya kula jenengan ya dihormati, diopeni, diwahke. Ini kan tipikal sebagian manusia. Jadi kalau Anda tidak bisa bersedekah dan Allah menerima taubat Anda, Allah memaafkan Anda, ya wis ngulani sedekah ya aqimus shalah. Salat kan tidak butuh biaya. Salat itu tidak butuh biaya.
Loh, bajunya kan butuh biaya. Karena orang di baju kan olah orang ke baju. Kalau ndak ada, makanya dulu di kalangan para ulama membahas sholat, sing penting nutup aurat. Dan era di baju, sing gawe nutup aurat, ya wis to wudo ning petengan. Sing penting ora medeni wong. Jadi umpamanya ada, kan boten butuh biaya. Jadi sholat itu memang diperintahkan seperti itu. Wa atuz zakah, tunaikan zakat kan bagi yang wajib. Yang tidak wajib bukan melakukan zakat, mungkin malah dia menerima zakat. Jadi ini memang mengajarkan tentang perputaran uang. Jadi Islam itu mengajarkan perputaran uang. Banyak kan zakat itu mengajarkan kita perputaran uang. Hari ini korban itu nek dicek uang yang beredar di Indonesia itu berapa triliun ini hari ini ya. Artinya kan kalau pemerintah bingung sekarang itu uang banyak yang mandek, perputaran ekonomi menjadi lemah sehingga sektor-sektor tertentu kan menjadi terkena dampak luar biasa. Nek ngeten kan wong tuku kambing berarti bakule kan berarti sing duwe kambinge biyen kan yo berarti sing tukang ngait kan ya dibayar wong kambinge payu. Terus kemudian ini kan orang-orang yang faktanya cukup melebihi kebutuhannya, dia menyedekahkan kepada orang lain kan ya rumah sama macam-macam. Jadi perputaran ini kan menjadi banyak, termasuk zakat. Zakat kan intinya wong di duitnya tuah-tuah, terus kon nyisehke 2,5%. Kan begitu. Jadi mesti kuwi dituah kanggo, zakatnya mesti dituah kanggo wong tua. Nek mboten nek isih kanggo, berarti kan mboten zakat. Lah piye wong kanggo kok dizakat? Kanggo, nek mboten kanggo kan ya emas wis disimpen jumlahe 85 gram ke atas. Disimpen ora digunakake apa-apa, kan kanggo. Lah zakat ono wong nganggo ben berputar itu. Roda ekonomi biar berputar. Wa ati Allah, taatlah kepada Allah. Ini ya bagi orang fakir miskin tidak butuh biaya. Taat kepada Allah itu tidak butuh biaya. Lah kan kon kaji sing mampu, kon zakat sing memenuhi syarat, kon sedekah sing duwe-duwe. Nek boten, ya boten. Ikuti Allah. Wa rasulahu, dan ikuti perintah Rasulnya Allah. Ini kumawon. Jadi yang tidak bisa sedekah, tidak mampu untuk berbagi, yaitu wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat ini diakhiri Allah itu khabir. Bahasa Jawane waspada. Allah niku melihat semua yang engkau lakukan. Jadi Allah itu mempertimbangkan betul. Tidak hanya mempertimbangkan nominal, tapi mempertimbangkan kesulitan. Jadi sahabat Nabi ini nggih nek dikandani kan kadang wonten sing ngletelek. Bapak-bapak jenengan nek napa jenenge ning masjid setiap sak jangkah itu satu kebaikan. Lah letelek lho napa? Lah sebabnya nek jangkahe akeh kan kosone tambah. Oh ngoten nggih Kanjeng Nabi. Kula pengen akeh, sakniki kula omahe janggut masjid, kula tak pindah. Akhirnya ana wong pinggir masjid niku mengajukan pindah kepada Rasulullah, kula tak ado-ado. Lah napa? Lah kersane jangkae ombo. Kanjeng Nabi dawuh, ya ngono tapi aja ngono to Mas. Sampeyan ku pemahamane niku ya aja ngono kuwi lah. Iki maksude wong nek memang faktane rekoso, nggih. Rekoso, kesusahannya lebih, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih. Jadi kalau jenengan ngaji kan semakin jauh kan semakin dihargai oleh